Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu channel Abah dengan subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, makanya mohon dibantu. Kebenaran datangnya dari Allah dan kekurangan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, Manusia Pilihan Satria Piningit sudah sampai di makom ini. Ini sekedar cerita, tidak untuk diyakini, hanya sebagai hiburan semata. Karena beliau sudah mencapai duduk di makam tauhid, tentu beliau sudah punya suatu keramat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dengan pemberian keramat ini, tentu beliau bisa melipat masa dan tempat. Kalau beliau pergi ke suatu tempat yang hitungannya detik, bisa sampai di sana, yang sendirinya tentu beberapa jam. Kadangkala terhenti hati seseorang itu beserta cahaya-cahayanya di dinding dengan nafsu, dengan tebalnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, ada yang hatinya dibentengi dengan nafsu sehingga cahaya yang ada dalam diri seseorang itu menjadi tertutup. Dengan tertutupnya atau terhijab dengan nafsu, tentu orang seperti ini hatinya dikuasai nafsunya. Tanda-tanda seseorang yang dikuasai nafsunya, yang diutamakannya adalah kesenangan dirinya untuk dipandang oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada dalam dirinya hanya kepuasan untuk dirinya, tidak ada dalam pikirannya musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian manusia yang sampai mati hanya memikirkan suatu kesenangan ataupun suatu kepuasan dirinya. Walaupun mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, tapi pada prakteknya mereka selalu mengutamakan hawa nafsunya untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun kesenangan dirinya, juga pandangan makhluk kepada dirinya. Khawatir kalau makhluk itu meremehkannya ataupun tidak menghargainya. Juga takut kalau makhluk meninggalkannya. Orang seperti ini sangat menjaga harga dirinya terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terlalu memikirkan suatu kepuasan atau suatu keinginan, sehingga cahaya dalam diri orang seperti ini akan tertutup atau terhijab oleh dinding nafsunya. Kalau seperti ini tentu ada pada diri kita, dan tidak berusaha membersihkan hati dengan terhijabnya hati karena nafsu, yang dikhawatirkan nantinya kalau meninggal tidak membawa iman. Karena yang ada dalam pikirannya hanya memikirkan suatu kesenangan, kepuasan, dan supaya dihargai atau dihormati oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga selalu bergantung kepada makhluk, takut kehilangan,
segalanya hanya untuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hal seperti itulah yang bisa membuat kita terhijab atau tertutup cahaya hatinya. Karena sebagai fitrahnya manusia itu, nafsu itu daripada akal. Apabila dia berusaha untuk tidak mengutamakan nafsu, maka beliau menemukan hikmahnya dalam beribadah. Kalau sudah bisa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau sudah sampai di makom ini, maka beliau tidak ada dendam kepada orang, dan semua ini adalah suatu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bisa mengalahkan hawa nafsu tersebut sampai ke tahap ini, manusia di saat sekarang ini sangat luar biasa. Karena untuk sampai ke tingkat ini sudah merasa nyaman berzikir, hatinya bersih dari dengki, dendam, dan sebagainya. Itulah ujian-ujian kepada sang manusia pilihan. Orang yang bisa sampai di tingkat ini sangat langka di saat ini. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan ataupun pemahaman, juga pengertian. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar dari saudara-saudara kita, mohon dihargai, dihormati. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.